Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semua, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Sofian. Ibu meminta untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda Sofian. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu minta kepada sekretaris kita, Miftahul Zana Nasution, untuk mengabsen teman-temannya siapa yang tidak hadir pada hari ini. Kepada Miftah, Ibu persilahkan. Kepada Miftah. Baik, mungkin jaringan Miftah terganggu ya. Ibu absen secara manual saja. Kalau begitu, Indah Yani. Bagaimana saudari Miftah? Bu yang nggak hadir Asni, Mutia, sama Siti Parinduri. Oh iya, baik. Terima kasih kepada saudari Miftah yang sudah mengabsen teman-temannya hari ini. Baiklah, kita di sini langsung saja memasuki materi kita pada hari ini, yaitu mengenai sistem indera. Sebelumnya, minggu yang lalu Ibu sudah membahas mengenai sistem peredaran darah, dan anak-anak Ibu alhamdulillah sudah memahami apa itu dari peredaran darah. Selanjutnya kita masuk ke materi baru, yaitu sistem indera. Nah, baiklah, tubuh manusia itu mempunyai indera yang dimana sama-sama kita ketahui sistem indera itu adalah penglihatan atau mata, penciuman, hidung biasanya kan, selanjutnya itu peraba, selanjutnya adalah kulit, dan dimana sistem indera itu dia memiliki fungsi sebagai reseptor. Alat penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, misalnya itu bila kita itu digigit nyamuk, kita dapat mengetahui langsung tempat nyamuk tersebut menggigit. Sehingga secara refleks kita akan melakukan respon terhadap bekas gigitan tadi dengan cara kita menggaruknya. Nah, bermacam-macam reseptor pada tubuh manusia itu dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan responnya terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya itu di sini Ibu akan membahas satu persatu mengenai sistem indera tersebut, yang dimana sistem indera itu adalah bagian dari sistem syaraf yang berfungsi untuk proses informasi indera, yang dimana di dalam sistem indera itu terdapat reseptor, indera, jalur syaraf, dan juga bagian dari otak, yang dimana bagian dari otak tersebut itu ikut serta dalam tanggapan indera. Nah, umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan juga peraba. Selanjutnya itu ada indera peraba. Nah, di sini indera peraba itu adalah kulit. Nah, mungkin anak-anak Ibu bisa melihat dari sajian PPT yang udah Ibu paparkan, yang dimana di situ ada gambar kulit ya, penampang kulit manusia, yang dimana lengkap dengan bagian-bagiannya. Nah, selain kulit ini selain sebagai alat ekskresi, juga sebagai alat indera peraba, yang dimana pada kulit itu terdapat beberapa organ penginderaan yang disebut sebagai reseptor. Nah, ada 5 macam reseptor pada kulit, yaitu reseptor yang khusus yang menanggapi rangsangan yang berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dan juga dingin. Oke, selanjutnya kita masuk kepada reseptor pada kulit. Di sini Ibu akan membahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada corpus Meissner. Nah, corpus Meissner itu apa? Nah, corpus
Meissner itu terletak di permukaan kulit, yang dimana memiliki fungsi untuk menerima rangsangan atau rabaan. Nah, reseptor ini tidak tersebar merata ke seluruh permukaan kulit. Jadi, reseptor ini hanya terletak di ujung jari yang merupakan paling banyak ditemukan lapisan ini. Nah, selanjutnya itu ada corpus Pacini, yang dimana corpus Pacini ini berfungsi sebagai menerima rangsangan menerima rangsangan tekanan, yang dimana lapisan ini terletak di bawah lapisan dermis. Selanjutnya itu ada corpus Ruffini, dia berfungsi untuk menerima rangsangan panas, letaknya juga sama seperti corpus Pacini, dia di lapisan dermis juga ya. Selanjutnya itu ada corpus Krauss, dia berfungsi sebagai menerima rangsangan dingin, letaknya di lapisan dermis juga. Dan yang terakhir itu ada ujung syaraf tanpa selaput, yang peka terhadap rasa sakit atau nyeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambar posisi reseptor pada kulit. Anak-anak ibu bisa melihat inilah korpus-korpus tersebut, yang dimana dari Meissner tadi, terus corpus Pacini yang berada di bawah lapisan dermis, ini dia. Baru corpus Ruffini juga di lapisan dermis ya, tetap semuanya beradanya di dalam lapisan dermis. Ada juga corpus Krauss, dan yang terakhir ini dia ujung saraf tanpa selaput. Mungkin dengan gambarnya sudah jelas ya anak-anak ibu. Selanjutnya itu ibu akan masuk ke indera yang kedua, yaitu pengecap. Pengecap atau lidah. Nah, yang dimana ini ada gambarnya. Setiap rasa itu berbeda-beda ya. Yang dimana mulai dari pengecap rasa asin, dia itu berada di pangkal lidah. Sama, kanan kiri ini pengecap rasa asin. Selanjutnya pengecap rasa asam. Dan kalau dia pahit itu ada di ujung lidah ya, dan manis itu ada di awal, pengecap rasa manis itu di awal. Nah, lidah itu merupakan organ yang tersusun dari otot. Permukaan lidah itu dilapisin oleh lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap yang berupa tunas pengecap. Nah, tunas pengecap itu terdiri atas sekelompok sel yang mempunyai tonjolan. Pada manusia, jumlah tunas pengecap itu ada sekitar 2000 papila. Ada 4 macam ya kan, 4 macam rasa utama, yaitu pahit, manis, asin, dan juga asam. Selanjutnya kita masuk ke nih ya, jenis-jenis papila. Nah, tadi kan dikatakan di dalam PPT juga ada 2000 papila. Nah, ini di sini jenis-jenis papilanya yang pertama itu adalah papila filiformis. Yang dimana papila filiformis ini dia berbentuk seperti benang, terdapat pada bagian depan lidah. Selanjutnya papila fungiformis, dia itu berbentuk tonjolan seperti kepala jamur. Dia itu terdapat pada bagian depan lidah dan bagian tepi lidah. Nah, yang terakhir itu ada papila circumvallata. Dia tersusun bulat, berbentuk seperti huruf V di belakang lidah yang berjumlah 7-9 buah. Nah, ini ada gambarnya ya, anak-anak ibu. Selanjutnya ibu akan di sini membahas mengenai mekanisme dari indera pengecap. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut, selanjutnya dia akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Lalu diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak itu akan menanggapi rangsangan. Setelah otak menanggapi rangsangan, kita akan dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Apakah makanan itu asin, asam, pahit, dan juga manis. Selanjutnya kita masuk ke alat indera yang ketiga, yaitu indera pendengaran. Nah, indera pendengaran atau telinga merupakan organ yang berfungsi untuk mendengar suara atau bunyi, yang dimana suara yang dapat didengar berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, telinga manusia itu terdapat dari 3 bagian. Yang pertama itu telinga luar, telinga dalam, dan juga telinga tengah. Di sini Ibu akan membahas satu persatu agar anak-anak Ibu memahami apa-apa saja bagian dari alat indera pendengaran.
Yang pertama itu telinga bagian luar, yaitu daun telinga. Yang dimana daun telinga itu berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Selanjutnya liang telinga, dia itu berfungsi menyalurkan gelombang bunyi ke selaput gendang telinga. Selanjutnya itu ada selaput gendang yang membatasi telinga luar dan telinga tengah. Dia itu berfungsi untuk menangkap getaran. Kita masuk ke bagian telinga luar. Nah, bagian telinga luar, selanjutnya telinga dalam. Mohon maaf Ibu, selanjutnya telinga dalam. Yang dimana itu ada 3 bagian juga. Yang pertama itu ada tingkap jorong. Dia itu berfungsi dan menyampaikan getaran. Selanjutnya ada rumah siput. Dia itu berfungsi menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke syaraf pendengaran. Dan terakhir itu ada 3 saluran setengah lingkaran. Dia sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Nah, ini dia cara kerja telinga. Tadi kan Ibu sudah membahas cara kerja atau mekanisme dari indera pengecap. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai cara kerja telinga. Yang dimana suara yang kita dengar itu akan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian sampai ke gendang telinga, sehingga membuat gendang telinga bergetar. Nah, getaran ini diteruskan oleh 3 tulang pendengaran ke tingkap jorong, lalu diteruskan ke rumah siput. Nah, di dalam rumah siput, cairan limfa itu akan bergetar sehingga merangsang ujung-ujung saraf pendengaran dan menimbulkan impuls saraf yang ditujukan ke otak. Nah, di dalam otak, impuls tersebut akan diolah sehingga kita bisa mendengar dan mengenali suara tersebut. Baiklah, di sini kita masuk ke indera penciuman atau hidung. Nah, hidung adalah alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau dan zat kimia yang berupa gas, yang dimana terdapat bagian-bagian dari hidung, yaitu rongga hidung. Nah, rongga hidung itu berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Nah, selanjutnya itu ada mukos membran, yang dimana fungsinya adalah menghangatkan udara dan melembabkannya. Nah, cara kerja hidung, yang pertama itu bau dihasilkan dari rangsangan kimia yang berupa gas. Selanjutnya, setelah itu, gas itu akan merangsang sel-sel olfaktori sehingga impuls dari saraf olfaktori itu bergerak menuju otak. Lalu, impuls tersebut diartikan sebagai bau. Saraf pembau tidak akan menanggapi rangsangan aroma yang terus-menerus diterima dalam waktu yang lama. Nah, syaraf tersebut akan aktif apabila mendapat rangsangan aroma yang lain. Kita masuk ke indera penglihatan. Nah, ini ada gambarnya, Anak Ibu bisa diperhatikan. Gambar dari mata, yang dimana mata itu berfungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Karena di dalamnya itu terdapat reseptor penerima cahaya yang disebut fotoreseptor. Yang dimana dinding bola mata, ini gambarnya, terdapat 3 lapis, yaitu sklera, koroid, dan retina. Nah, ini bagian-bagian pokok pada mata. Yang pertama itu kornea, pupil, lensa, dan juga retina. Nah, cara kerja mata. Nah, mata itu bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Nah, jika tidak ada cahaya yang dipantulkan, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Nah, proses mata melihat benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya itu dipantulkan oleh benda, lalu ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Selanjutnya, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Nah, daya akomodasi pada lensa mata, dia akan mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Nah, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak, sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Pembahasan Ibu yang terakhir itu mengenai penyakit pada sistem indera. Yang pertama itu ada kulit, yang dimana kulit itu
banyak ya penyakit-penyakit yang terjadi pada kulit. Yang pertama itu ada dermatitis. Yang kedua itu ada jerawat. Mungkin Ibu akan membahas mengenai jerawat, yang dimana sama-sama kita ketahui kulit sensitif itu rentan akan jerawat. Yang dimana jerawat itu merupakan suatu peradangan dari kelenjar sebase, terutama di daerah wajah, leher, dada, dan punggung. Nah, biasanya jerawat itu terjadi sewaktu pubertas, karena waktu pubertas terjadi perubahan komposisi hormon. Selanjutnya di lidah, penyakitnya itu yaitu oral candidosis. Dia penyebabnya adalah jamur yang disebut dengan Candida albicans. Selanjutnya itu ada di radang telinga, penyakitnya biasanya itu radang telinga, yang dimana disebabkan oleh virus atau bakteri, dan sering menyerang pada anak-anak. Baru hidung. Nah, kalau hidung ini salah satunya influenza, yang dimana yang disebabkan oleh virus influenza sendiri. Dia itu dapat menyebabkan demam, hidung meler, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan rasa tidak enak badan. Dan yang terakhir itu ada di mata, yang dimana itu mata penyakitnya adalah miopi dan hipermetropi, rabun dekat. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ibu mengenai sistem indera. Di sini Ibu akan mengulang kembali apa yang sudah Ibu jelaskan kepada anak-anak Ibu, agar anak-anak Ibu itu memahami dari materi yang telah Ibu sampaikan. Baik, mungkin Ibu akan memilih beberapa anak-anak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang dimana di sini Ibu minta penjelasan kembali mengenai cara kerja dari hidung. Apakah ada yang tahu sebelum Ibu menunjuk, apakah ada tahu anak-anak Ibu mengenai cara kerja dari hidung? Ibu minta penjelasannya agar teman-teman yang lain lebih paham lagi. Mungkin kepada Sofian. Ya, baik Bu. Mengenai cara kerja hidung. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwasannya cara kerja hidung itu ada 3. Yang pertama yaitu bau dihasilkan dari rangsangan kimia yang berupa gas. Kemudian gas tersebut yang merangsang sel-sel olfaktori sehingga impuls dari saraf olfaktori tersebut bergerak menuju ke otak. Kemudian impuls tersebut diartikan sebagai bau, atau saraf pembau tidak akan menanggapi rangsangan aroma yang terus-menerus selama dalam waktu yang lama. Kemudian saraf tersebut akan aktif apabila dapat rangsangan aroma yang lain. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Sofian. Jawaban dari Sofian itu cukup jelas ya anak-anak Ibu. Dan mungkin anak-anak Ibu semua akan paham dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh Sofian. Selanjutnya di sini Ibu akan mengulas kembali mengenai reseptor pada kulit. Nah, reseptor pada kulit itu ada 5 seperti yang Ibu jelaskan. Mungkin Ibu di sini akan meminta kepada Saudari Indahyani boleh memaparkan ulang mengenai reseptor pada kulit agar teman-temannya lebih memahami apa sebenarnya reseptor pada kulit tersebut. Pada Indahyani, Ibu minta. Baik Bu, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu apa itu reseptor pada kulit. Itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu corpus Meissner. Yang kedua itu corpus Pacini. Yang ketiga itu corpus Raffini. Yang keempat itu ada corpus Krause. Yang kelima itu ujung saraf tanpa selaput, yang dimana corpus Meissner ini terletak di permukaan kulit. Fungsinya itu menerima rangsangan atau rabaan. Reseptornya ini tidak tersebar merata ke seluruh permukaan kulit. Ujung jari merupakan paling banyak ditemukan lapisan. Yang kedua itu corpus Pacini,
yang berfungsi menerima rangsangan tekanan. Lapisan ini terletak di bawah lapisan dermis. Yang ketiga itu ada corpus ruffini yang dimana berfungsi untuk menerima rangsangan panas. Letaknya itu di lapisan dermis. Yang keempat itu ada corpus Krause berfungsi menerima rangsangan dingin. Letaknya itu di lapisan dermis. Sedangkan ujung saraf tanpa selaput yang peka terhadap rasa sakit nyeri. Sekian, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Indah Yani. Penjelasan Indah Yani sangat jelas dan juga detail ya. Jadi Ibu yakin anak-anak Ibu semua dapat memahami penjelasan ulang yang telah dipaparkan secara jelas oleh Indah Yani. Baiklah, pertanyaan terakhir mungkin ya, mengenai bagian-bagian dari telinga, yang dimana bagian-bagian dari telinga itu kan ada 3, yaitu telinga dalam, luar, dan juga tengah. Ibu mintakan kepada Saudari Miftahul Jannah untuk menjelaskan bagian-bagian dari telinga agar teman-temannya lebih memahami, Nak. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang indera pendengaran, yang dimana indera pendengaran itu ada 3. Yang pertama, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian luar itu daun telinga yang berfungsi untuk menampung dan mengumpulkan gelombang bunyi. Nah, liang telinga. Nah, liang telinga ini berfungsi menyalurkan gelombang bunyi ke selaput gendang telinga. Nah, di sepanjang dinding telinga dapat rambut halus. Nah, kelenjar keringat berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Nah, yang ketiga itu ada selaput gendang telinga atau membran timpan. Nah, yang membatasi telinga luar dan tengah. Fungsinya untuk menangkap getaran. Yang kedua itu ada telinga bagian tengah, di mana telinga bagian tengah ini ada 2 juga. Yang pertama itu saluran Eustachius, dan yang kedua itu ada tulang pendengaran. Nah, yang pertama itu saluran Eustachius itu berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga udara di luar dan di dalam sama. Dan yang kedua itu tulang pendengaran berfungsi untuk mengantarkan dan memperbesar getaran telinga. Itu ada 3 bagian dan 3 tulang, yaitu tulang. Tanya keluar ya? Ada telinga bagian dalam. Yang pertama ada tingkap jorok yang berfungsi untuk menerima pekan getaran. Yang kedua rumah siput atau koklea yang untuk menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengar. Terakhir ada 3 saluran setelah lingkaran. Kanalis simetrularis berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Mungkin itu saja, Bu. Saya kembalikan ke Bu. Baik, terima kasih Miftahul Jannah yang sudah memaparkan jawaban dari Ibu. Jawaban dari Miftahul Jannah sangat-sangat detail dan dijelaskan secara rinci. Anak-anak Ibu semua pasti sudah paham mengenai bagian-bagian telinga, khususnya kita pada materi ini yaitu mengenai sistem indera. Mungkin sekian pembahasan atau materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.